Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam maca, salam padelo, pada eloka maca. Selamat berjumpa kembali dalam live event pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Sinjai, tingkat sekolah dasar di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Halo anak-anak macaku, mana kabarnya hari ini? Semoga kabar anak-anak macaku tetap sehat dan senantiasa siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu Guru memberikan pembelajaran pada hari ini, Selasa tanggal 9 Februari 2021, Guru akan menyapa anak-anak macaku yang berada di 9 kecamatan. Yang berada di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Teluk Limpoe, Teluk Podok, Sinjai Porong, dan yang berada di Pulau 9. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, nama Ibu Guru adalah Ibu Sunarti SPD. Guru mengajar di SD Negeri nomor 68 Manimbi, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Anak-anak macaku yang hebat, pada PJJ kali ini, Guru akan membawakan materi kelas 4, mata pelajaran matematika tentang pengolahan data, kajian data dalam bentuk diagram batang. Namun, sebelum belajar, ada baiknya anak-anak macaku senyum dan semangat hari ini. Ya, karena belajar itu butuh senyum dan semangat. Nah, anak-anak macaku yang ada di rumah, siapkan perlengkapan belajarnya, siapkan buku tulis dan pulpennya, tinggalkan aktivitas selain belajar, seperti bermain game, TikTok, ataupun aktivitas yang akan mengganggu pembelajaran matematika kali ini. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita berdoa terdahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku akan menyampaikan apa yang bisa kita dapat dengan mempelajari matematika kelas 4 tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak macaku mampu memberikan contoh dalam bentuk diagram batang dengan benar. Yang kedua, anak-anak macaku dapat menceritakan semua jenis data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Baiklah anak-anak macaku yang ada di rumah dan di mana saja berada, pelajaran kali ini kita akan mempelajari contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Dapat menceritakan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dalam menyajikan data, dapat disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Tapi, untuk pelajaran hari ini, Guru akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Nah, anak-anak
kalian tahu tidak? Apa itu diagram batang? Iya, betul sekali. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Sebelum Ibu Guru memberikan contoh, Guru akan menjelaskan langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Pak Umar Wira Hadi Kusuma dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 4 sekolah dasar. Pada penjelasan kali ini masih membahas tentang statistika, yaitu yang terkait dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak hebat, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kalian harus bisa membuat dua sumbu atau dua garis, yaitu sumbu tegak atau garis tegak dan sumbu datar atau garis datar. Nah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram batang. Yang pertama, sumbu-sumbu pada diagram batang dibagi dengan jarak yang sama. Kedua, yang perlu diperhatikan yaitu antara batang satu dan batang lainnya tidak boleh bersinggungan. Dan yang ketiga, jangan lupa panjang masing-masing batang menunjukkan frekuensi atau jumlah dari masing-masing data. Jadi kalian harus tahu tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram batang. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa diagram batang ada dua jenis. Yang pertama, diagram batang tegak, dan yang kedua, diagram batang mendatar. Ayo kita perhatikan contoh atau gambar diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Ayo anak-anak, kita perhatikan contoh berikut. Aisyah mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Aisyah ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1, yang hobi membaca sebanyak 5 siswa. Nomor 2, yang hobi menggambar sebanyak 9 siswa. Nomor 3, yang hobi olahraga sebanyak 11 siswa. Nomor 4, yang hobi bernyanyi sebanyak 9 siswa. Dan yang terakhir, nomor 5, yang memiliki hobi menari sebanyak 6 siswa. Adapun jumlah siswa keseluruhan yaitu 40 siswa.
Untuk menyelesaikan soal di atas atau menjawab soal di atas tentang hobi teman Aisyah, yang pertama kita membuat tabel tentang hobi, yaitu membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, dan menari. Berikutnya ya, kita membuat diagram batang tegak seperti gambar dalam video ini ya. Yang pertama sumbu tegak itu banyaknya anak, dan sumbu datar tentang jenis hobi, dimana di sini sudah kita lihat dalam diagram tegak, yaitu hobi membaca sebanyak 5 siswa, yang hobi menggambar sebanyak 9 siswa, yang hobi olahraga sebanyak 11 siswa, yang hobi bernyanyi sebanyak 9 siswa, dan yang hobi menari sebanyak 6 siswa. Cukup mudah bukan? Kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Jadi untuk diagram batang tegak, coba perhatikan batang-batangnya lurus tegak ke atas ya. Nah, berikutnya kita jawab dengan diagram batang mendatar dengan tabel yang sama. Coba kalian perhatikan baik-baik dalam video ini untuk gambar diagram batang mendatar, di mana batang pada diagram batang mendatar yaitu lurus ke samping. Jadi berbeda dengan diagram batang tegak ya. Jadi kalian bisa membedakan ada dua jenis diagram batang, yaitu mendatar dan tegak. Anak-anak dimanapun berada, saatnya kita mencoba, yaitu mencoba latihan dengan soal berikut. Untuk soal nomor 1, data nilai ulangan IPA dari 20 orang siswa sebagai berikut. Nah, data ini kalian sajikan dalam bentuk tabel. Jadi kalian cukup membuat tabelnya saja. Untuk soal nomor 2, kalian bisa membuat tabel frekuensi dalam bentuk diagram batang tegak dan mendatar. Jadi untuk soal nomor 2, tabel frekuensi yang ada pada video ini kalian buat atau gambar diagram batang tegak dan diagram batang mendatarnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Yang kedua, tuliskan jenis data pada sumbu mendatar. Yang ketiga, tuliskan angka yang menyatakan banyak data pada sumbu tegak. Yang keempat, buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya sama dengan banyak data tersebut. Berikut ini adalah contoh tabel banyaknya ikan. Untuk membuat diagram batangnya, kita perhatikan tabel yang ada di samping. Langkah membuat diagram batang, kita kembali mengingat. Yang pertama, buat sumbu tegak. Sumbu tegak. Yang kedua, membuat sumbu mendatar. Sumbu mendatar ditulis jenis banyak ikan. Sumbu tegak tulis banyak ikan. Pada gambar di samping ada berapa jenis ikan? Ya, betul sekali. Ada 4 jenis ikan. Ada ikan mujair, nila, karper, dan patin. Untuk menggambar diagram batangnya, kita perhatikan jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Seperti di tabel, jenis ikan mujair
Banyak ikannya ada 500 ekor. Kita tarik garis dari sumbu mendatar ke sumbu tegak setinggi 500. Jenis yang kedua, ikan nila. Seperti yang pertama tadi, kita tarik garis dari sumbu mendatar ke sumbu tegak dengan tinggi 650. Jenis ikan yang ketiga, yaitu ikan karper. Kita menarik garis dari sumbu mendatar ke sumbu tegak setinggi 300 ekor. Yang keempat, jenis ikannya yaitu ikan patin. Ada berapa ekor? 250 ekor. Kita tarik garis dari sumbu mendatar, sumbu tegak tinggi 250. Nah, tadi inilah bentuk diagram batang dari data tabel di samping. Apakah anak-anak bacaku sudah mengerti? Ya, pasti anak-anakku sudah mengerti. Ya, kalian semua hebat dan cerdas. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas pada anak-anak bacaku. Tugas jangan lupa di screenshot, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan di kelas masing-masing. Tugas yang pertama adalah perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Pertanyaan tugas ini adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram tegak dan bentuk diagram batang mendatar. Adapun cara mengerjakannya, langkah pertama, tuliskan nama jenis buku pada sumber mendatar. Yang kedua, tuliskan banyak buku pada sumber tegak. Yang ketiga, buatlah batang setiap jenis buku setinggi banyak buku pada tabel. Langkah ini termasuk jenis diagram batang tegak. Tugas yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan data hasil penjualan buah-buahan pada selama sebulan pada diagram di samping. Bentuk pertanyaannya adalah yang pertama, buah apa yang penjualannya sama dan berapa kilogram banyaknya? Pertanyaan yang kedua, buah apa yang penjualannya sama paling banyak? Nah, anak-anak bacaku, sekali lagi ingat ya, tugas di screenshot atau dipoto, kemudian dikerjakan di buku tugasnya, kemudian dikumpulkan di buku kelasnya masing-masing. Adapun kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pengolahan data dapat diketahui dan benar melalui penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, penyajian diagram batang ada dua, yaitu bentuk diagram batang tegak dan mendatar. Nah, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu berpesan agar masa pandemi COVID-19 tetap jaga protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan membiasakan mencuci tangan. Dan ingat, anak-anak bacaku, untuk senantiasa berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu kembali di sekolah. Tugas di rumah ingat dikerjakan dan patuh terhadap orang tua serta perbaiki ibadahnya. Baiklah,
kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Nah, Ibu Guru tutup dengan ucapan Alhamdulillah, mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi